Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami buat dan yang berjudul tentang patologi dan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan saya Wahyu Pratama, saya Mendiriani. Baiklah, kami akan membacakan yang telah kami diskusikan. Pertama, latar belakang masalah. Birokrasi adalah pilar utama dalam pemerintahan modern yang diharapkan bekerja profesional dan efisien dalam melayani publik. Namun, birokrasi di Indonesia sering menghadapi masalah serius yang dikenal sebagai patologi birokrasi. Ini adalah bentuk penyimpangan diskusi dan perilaku negatif. Patologi ini dapat berupa korupsi, nepotisme, atau KKN. Penyalahgunaan wewenang, birokrasi yang lambat dan merendahkan kualitas pelayanan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dan efektivitas pemerintah menjadi lemah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi komitmen penting untuk dibahas. Pengertian patologi birokrasi. Secara etimologis, patologi berasal dari kata Yunani pathos atau penyakit dan logos atau ilmu. Dalam konteks pemerintahan, patologi adalah penyakit atau penyimpangan yang membuat birokrasi tidak berfungsi sebagai mestinya. Patologi birokrasi adalah berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku negatif yang menghambat pencapaian tujuan organisasi publik. Menurut Toha tahun 2008, mendefinisikannya sebagai perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma ideal birokrasi. Siagian 2003 menyebutnya sebagai gejala penyakit yang menyebabkan birokrasi tidak efisien, lambat dan produktif. Ini disebabkan oleh faktor seperti lemahnya pengawasan dan budaya kerja yang tidak profesional. Selanjutnya, bentuk patologi KKN. Patologi birokrasi muncul dalam berbagai bentuk. Menurut Tato 2008 dan Siagian 2003, bentuk-bentuk pertamanya meliputi 1. Korupsi. Ini adalah bentuk paling umum, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi seperti suap, makro proyek, atau pengalaman dana. 2. Kolusi atau kolusion, kerja sama tidak sah antara pejabat birokrasi dengan pihak lain, misalnya pengusaha untuk keuntungan pribadi. Sering terjadi dalam tender proyek atau perizinan. 3. Nepotisme terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan untuk memberi jabatan atau keuntungan kepada kerabat atau teman tanpa mempertimbangkan kompetensi ini. Ini berbentuk bertentangan dengan prinsip meritokrasi. Bentuk patologi inefisiensi dan prosedural. Inefisiensi dan pemborosan muncul ketika birokrasi tidak mampu menggunakan sumber daya secara efektif dan ekonomis. Hal ini bisa disebabkan oleh tumpang tindih tugas, prosedur yang berbelit-belit, atau rendahnya kompetensi operator. Akibatnya, pelayanan publik menjadi lamban. Birokrasi yang kaku dan implementasi prosedural. Patologi ini terjadi ketika birokrasi lebih mementingkan aturan dan prosedur daripada hasil pelayanan. Apa itu cenderung bekerja hanya untuk memenuhi formalitas administrasi tanpa memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga birokrasi tidak adaptif. Untuk patologi wewenang dan akuntabilitas. Penyalahgunaan wewenang terjadi saat pejabat menggunakan kekuasaannya tidak sesuai hukum atau etika jabatan, misalnya mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau melakukan diskriminasi pelayanan. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi terjadi ketika birokrasi tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik. Rendahnya transparansi ini
membuka peluang besar bagi praktis korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Birokrasi yang tidak responsif ini adalah sikap aparatur yang tidak tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan internal birokrasi. Strategi reformasi birokrasi: peningkatan kualitas sumber daya aparatur, menekankan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Ini berarti pengangkatan dan promosi jabatan harus berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan karena hubungan. Kesimpulan presentasi: birokrasi di Indonesia masih menghadapi masalah serius berupa patologi birokrasi, yaitu penyimpangan yang menghambat efektif pemerintah bentuk beragam, mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, APBN, insufisiensi, penyalahgunaan wewenang, hingga rendahnya akuntabilitas dan responsivitas. Untuk mengatasinya diperlukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Reformasi ini adalah solusi strategi untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi akan menentukan tertibnya good governance dan bad government yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Siapa yang namanya? Oke, baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Ninis dari kelompok 1. Izin bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan contoh patologi birokrasi yang sering terjadi di Indonesia. Terima kasih. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Saudara Melisa. Baik, perkenalkan, nama saya Melisa Putri, saya dari kelompok 4, ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa patologi birokrasi bisa terjadi? Oke. Cukup itu saja. Apa ada lagi yang bertanya? Tidak ada yang lagi bertanya? Baik, Saudara Lydia. Bagaimana hubungan budaya patrimonial dengan patologi birokrasi? Oke, dicatat. Ada lagi yang bertanya? Oke, Saudara Alma. Baiklah, saya Alba ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang dimaksud dengan patologi birokrasi? Oke, baiklah, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab soal Alba. Apa yang dimaksud dengan patologi? Patologi birokrasi adalah berbagai bentuk penyimpangan fungsi atau perilaku negatif dalam birokrasi yang menyebabkan birokrasi tidak bekerja seperti yang seharusnya. Patologi ini membuat pelayanan tidak efektif, tidak efisien, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Puas? Menjawabnya. Baik, puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Sebutkan contoh patologi birokrasi yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya adalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, nepotisme, mengutamakan kerabat dalam jabatan atau pelayanan, etape, prosedur, integritas dan tidak perlu, maladministrasi, dan pelayanan tidak sesuai prosedur, terlambat datang presentasi, dan anxiety, mencari keuntungan dari administrasi tanpa memberikan nilai tambah. Baik, apakah sudah paham? Baik, sudah paham. Terima kasih untuk kelompok 2 atas jawabannya. Baik, terima kasih. Ini
Selanjutnya saya pertanyaan dari Mbak Lisa. Mengapa patologi birokrasi terjadi? Patologi muncul karena beberapa faktor: budaya organisasi yang tidak profesional, pengawasan lemah, sistem rekrutmen tidak berbasis merit, insentif yang tidak seimbang antara beban kerja dan kesejahteraan, kekuasaan yang terlalu besar tanpa mekanisme kontrol. Baik, apakah sudah paham? Bisa? Baik, sudah cukup menjawab. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Lydia. Bagaimana hubungan budaya patrimonial dengan patologi birokrasi? Jawabannya, budaya patrimonial menempatkan hubungan pribadi, keluarga, dan kedekatan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dengan hal ini memicu nepotisme, patronase, dan korupsi sehingga memperkuat sebagai patologi birokrasi. Apakah dengan jawaban kami merasa puas? Sudah puas. Untuk jawabannya, terima kasih Kak Wahyu. Oke, baiklah, itulah hasil presentasi kami pada sore hari ini. Kami kelompok 2, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.